Tadinya kita sempat underestimate produk ini, cuma kalau ingat target marketnya, ya cukup berhasil lah. Hai Sobat Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan full review untuk Infinix Zero X Neo setelah pemakaian selama 1 bulan. Kira-kira plus minus dari handphone ini apa aja? Let's check this out! Pengalaman kita sebulan ini dengan desainnya cukup keren sih sebenarnya kalau kita cuma lihat dari tampilan aja tanpa kita pegang. Jadi bagian belakangnya ada sparkling kayak malam bertabur bintang. Tapi sayangnya nggak ada coating yang bisa nahan dari bekas sidik jari. Jadi bodinya gampang banget kotor. Kalau untuk material bodinya kita nggak ada masalah di harga segini dengan bahan dari plastik. Terus untuk frame kameranya bentuknya persegi panjang dengan frame yang cukup bumpy. Dan masing-masing lensa punya keunikannya tersendiri, ditambah flash yang ada di sisi kanan. Waktu pas kita timbang beratnya lumayan, di 210 gram, cukup berat untuk ukuran HP zaman sekarang. Handlingnya masih standar dengan peletakan tombol volume dan tombol power yang ada di sebelah kanan. Cuma concern kita, fingerprint sensornya ini agak mendelep ke dalam, terutama waktu pas kita pasang soft case, jadi agak kurang nyaman. Kalau di bagian depan, luas layarnya di 6,78 inch, cukup kecil untuk standar Infinix. Kalau dibandingin dengan HP lain, tetap aja gede. Dan kamera depannya sudah bertipe pansol dengan bezel yang cukup tipis. Untuk perlindungan layarnya kita tidak menemukan informasi apapun, cuma dikasih anti gores yang belum terpasang. Untuk kelengkapan lainnya masih membawa audio jack 3,5 mm, terus slot SIM tray-nya yang bertipe dedicated. Kalau dari sisi display, pengalaman selama sebulan ini agak kurang puas sebenarnya, terutama dalam reproduksi warna. Walau resolusinya udah di Full HD+, tapi menurut kita warnanya agak pucat dibanding HP-HP dengan kelas yang setara. Agak kontras sebenarnya dengan layar saudaranya itu Infinix Note 10 Pro yang cenderung kemerahan. Tapi kalau untuk dipakai scroll menu ataupun penggunaan media sosial udah cukup mantap karena refresh rate-nya udah di 90 Hz. Pas kita tes di controllable area, semua area layarnya udah bisa diakses dan ini paling responsif dibanding layar HP Infinix yang udah pernah kita coba. Untuk dukungan sentuhannya hanya mensupport 5 jari dan waktu pas kita rapid touch bener aja, layarnya sangat responsif. Kalau untuk speaker karena masih menggunakan mono setup, ini berasa kurang aja sih menurut kita. Jadi tipikal suaranya tuh bright banget. Dan untuk vokal dan treble sangat menonjol. Permasalahannya di bass dan mid yang terasa tenggelam. Butuh tune up dikit di aplikasi DTS-nya, sesuai dengan preferensi kalian aja ya. Satu bulan lebih kita nungguin HP ini dapat update, tapi gak ada juga sampai video ini diambil. Walau cuma security patch pun juga nggak ada. Sebenarnya sih kita juga tidak menemukan masalah yang berarti dalam penggunaan sehari-hari. Untuk kelengkapan sensornya ini termasuk yang jadi perhatian banyak pihak. Di harga 3 jutaan, HP ini tidak dilengkapi NFC, dimana prakteknya udah sangat common di banyak brand HP yang lain. Tapi buat user gyro, tenang aja, HP ini masih dilengkapi itu kok. Untuk sensor biometrik, baik di face unlock maupun di fingerprint sensor, semuanya cukup cepat dan kita lumayan jarang nemuin miss-nya. Pindah ke penangkapan jaringan sinyal, pas kita cek, sinyal yang ditangkap kadang penuh, kadang turun, agak kurang stabil di sini. Dan saat pas kita speed test pun hasilnya cukup standar dengan HP yang setara. Terus untuk penangkapan sinyal Wi-Fi-nya kita punya benchmark tersendiri. Jadi kita punya router di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter dari tempat biasa kita ngetek. Dan hasilnya cukup kedat-kedut sebenarnya. Gak bisa dibilang strong banget. Waktu pas kita speed test, hasil download dan uploadnya sebenarnya bagus. Cuma pingnya untuk ukuran wifi di tempat kita masih cukup tinggi. Lanjut untuk kecepatan storage-nya. HP ini sudah dilengkapi UFS 2.2 dan hasil skor sintetiknya lumayan lah, tembus di 25 ribuan. Untuk pengalaman kita dengan kamera yang dilengkapi 3 lensa, 48 megapiksel kamera utama dengan OIS, 8 megapiksel lensa tele, dan 2 megapiksel lensa depth, sedangkan kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Walau kita sempat underestimate teknologi kamera yang udah oke, kenapa dipakai chipset MediaTek? Tapi ternyata kita salah. Helio G95 nggak pernah sebagus ini dalam hasil foto. Pewarnaannya vivid, gak ada merah-merah khas Helio G series. Dynamic range-nya cukup baik, autofocusnya juga lumayan. Soalnya waktu pas kita ambil fotonya, kondisinya tuh lagi berangin, jadi objeknya agak nggak stabil. Tapi masih bisa dapat gambar yang lumayan fokus. Kalau untuk detailnya masih sangat standar, kurang support aja dari sensornya ini mah. Tapi well done lah.
untuk lensa telenya kita kira cuma gimmick, tapi ternyata hasilnya cukup baik. Waktu pas kita gunakan mode 5 kali zoom, hasilnya nggak bikin pecah dan cukup bisa diandalkan. Yang jadi concern kita saat menggunakan mode portraitnya, AI-nya agak terlalu over di brightness, jadi warnanya kadang suka miss. Kayak di foto ini, seharusnya warnanya full ungu, cuma di sini malah ada putih-putih gitu. Tapi kalau untuk di foto objek lain cukup enak dilihatnya, dan bokehnya cukup lumayan. Di kondisi low light, hasilnya cukup terang dan cukup nyaman di mata. Lumayan bisa diandalkan lah. Terus kita coba dalam keadaan yang hampir gelap total. Jadi ini tes termasuk yang lumayan ekstrim. Hasilnya kan udah pasti noise banget tuh. Nah, saat digunakan night mode-nya, noise reduction yang dihasilkan cukup oke. Bagus banget malah untuk ukuran HP 3 jutaan. Kalau untuk night mode-nya kita gunakan dalam keadaan cahaya yang lumayan jelas. Hasilnya cukup memuaskan lah di range harga segini. Di range harga segini kita belum pernah nemu hasil yang sebaik dari HP ini sih. Ya karena di sini andalannya adalah mode supermoon, kita coba lagi ya. Walau lagi musim hujan, tetap kita paksain. Ini asumsi kita sih, kayaknya cara kerjanya itu menggunakan lensa periskop. Terus di digital zoom dan di reproses ulang sama AI kameranya. Dan hasilnya kayak beginilah. Kalian bisa nilai sendiri. Pindah ke kamera selfie-nya, khas MediaTek baru kelihatan di sini, dimana kulit kita dibikin agak merah dan detail seadanya. Apalagi kalau kita menggunakan mode portraitnya, mode beauty-nya aktif dan detailnya makin halus dengan bokeh yang nggak terlalu rapi. Untuk perekaman videonya, HP ini sudah bisa merekam di 4K 30fps dan karena ini pakai OIS harusnya sih udah cukup stabil ya, tapi sepertinya OIS-nya tidak aktif pada settingan ini karena hasil videonya masih kerasa kurang stabil. Tapi kalau soal warna dan detail mirip-mirip dengan warna fotonya di mode 1080p 60fps. Kita kira bakalan aktif, ternyata nggak juga, karena tetap masih shaky. Autofokusnya juga lumayan lemot, terus warnanya juga nggak konsisten. Dan untuk 1080p-nya, baru deh OIS-nya bisa aktif, walau hasilnya agak di bawah ekspektasi kita. Adalah 1080p 30fps. Hasilnya kalian bisa cek sendiri. Untuk perekaman kamera depannya sama-sama bisa merekam di 4K 30fps tanpa IS yang warnanya kemerahan dengan detail seadanya di 1080p 60fps yang tetap shaky dengan detail yang jadi drop, dan di 1080p 30fps dengan IS hasil videonya cukup stabil dengan detail yang masih sama dengan 60fps, cuma warnanya juga nggak konsisten. By the way, ada mode live bokeh juga di sini yang hasilnya kayak maksa dan nggak rapi juga sih. Bokeh efek. Ya oke lah, nggak terlalu rapi tapi udah lumayan cakep. Pengalaman kita sebulan ini dengan performanya lumayan lah. Chipset MediaTek G95 ini nggak bisa dibilang remeh juga. Udah gitu dilengkapi dengan RAM 8GB dan storage-nya di 128GB. Untuk skor di Antutunya nyampe di 359 ribuan. Sebagai gambaran kita pakai buat ngegame. Terus kita set brightness-nya di 80%, speaker-nya full, refresh rate-nya kita lock di 90Hz dan menggunakan koneksi WiFi. Untuk dipakai main Call of Duty Mobile dengan settingan high dan frame rate max. Selama main di multiplayer masih cukup oke, tapi kalau di Battle Royale mendingan turunin di low max supaya experience-nya bisa lebih smooth. Untuk suhunya sendiri nyentuh di angka 44 derajatan di layar dan di back cover di 48 derajatan paling tinggi. Di Mobile Legends settingan ultra HFR udah kebuka dan experience yang kita dapat di dalam gamenya juga udah cukup smooth tanpa ada kendala berarti. Semuanya bisa terdeliver dengan baik dan suhunya sendiri ada di 40 derajatan paling tinggi. Pada PUBG Mobile kita bisa main di settingan balance ultra. Masih menunggu dapat settingan smooth ekstrim sih sebenarnya. Tapi oke lah. By the way, seperti yang kita mention sebelumnya, Garonnya sangat responsif di sini. Feel di dalam gamenya cukup smooth dengan sedikit sekali frame drop. Feel sentuh layarnya sangat responsif menurut kita. Suhunya sendiri paling tinggi di 42 derajatan. Dan kita juga coba PUBG New State. Kita coba mainnya di low ultra aja, biar nggak ada masalah yang aneh-aneh lah. Karena ini game baru dan masih butuh banyak perbaikan di sana sini. Di settingan ini sebenarnya cukup lumayan di dalam gamenya. Tapi ini bisa terjadi mungkin karena settingan yang rendah dan kita baru mulai juga. Jadi belum ketemu lah sama player benerannya.
Suhunya sendiri ada di 42 derajatan paling tinggi. Dan di Genshin Impact dengan settingan lowest 60 fps masih sanggup lah. Bahkan di low 30 fps nya masih ngangkat dan cukup enak dimainkan dengan nyaman. Cuma di Genshin Impact suhunya lumayan. Di layar di 44 derajatan dan di back cover ada di 48 derajatan. Kalau pengalaman kita sebulan ini dengan baterainya cukup standar lah. Untuk baterai di 5000 mAh. Untuk dipakai harian tanpa ngegame sih bisa, cuma agak boros sih. Sebagai gambaran kita main game dengan speaker full, brightness 80% dan refresh rate-nya kita lock di 90Hz. Untuk bermain Call of Duty Mobile selama 30 menit dengan settingan low max, baterainya berkurang 11%. PES 2021 Mobile di settingan high 60 fps selama 30 menit, baterainya berkurang 8%. Free Fire Max selama 30 menit, baterainya berkurang 10%. Mobile Legends di Ultra HFR selama 30 menit baterainya berkurang 10%. PUBG Mobile di settingan Balance Ultra selama 30 menit baterainya berkurang 10%. Dan di Genshin Impact dengan settingan lowest 60 fps baterainya berkurang 14%. Boros lah terhitungnya. Untuk kecepatan pengecasan sendiri sangat-sangat standar di sini karena penerimaan dayanya cuma di 18 watt. Dan untuk waktu pengecasannya sendiri dari 1 sampai 100% kita butuh waktu di 2 jam 16 menitan. Secara overall produk ini lumayan banyak minusnya. Cuma untuk selling point yang dijanjikan lumayan berhasil loh. HP ini targetnya sih sebenarnya untuk pecinta fotografi, dimana mereka yang punya budget terbatas dan mau punya HP yang punya kemampuan telefoto yang lumayan. Terus sudah dilengkapi OIS juga. Singkatnya, siapapun yang suka dengan street fotografi, landscape, foto malam, harusnya ini bisa dijadikan pertimbangan buat kalian. Selfie dan videonya kita kurang rekomendasiin sih. Untuk gaming pun cukup bisa diandalkan walau suhunya yang dihasilkan cukup panas. Kalau untuk ukuran baterai sebenarnya standar, cuma konsumsinya ketika digunakan untuk gaming cukup boros. Tapi kalau tanpa itu standar aja lah. Terus untuk pengecasannya sangat biasa karena cuma di 18 watt. Yang bisa jadi deal breaker buat kalian yaitu tidak adanya NFC. Terus reproduksi warna di layarnya sangat flat dan speakernya yang masih mono. Sisanya standar aja lah. Kalau soal desain ini kembali ke selera masing-masing. Tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!